Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Di kesempatan ini kita lanjutkan untuk taklim kita. Kita masih di surah Al-Buruj edisi terakhir, karena kita sudah beberapa pertemuan masih membahas surat Al-Buruj. Maka ini kita jadikan pertemuan yang terakhir supaya teman-teman semua tidak ketiap ketemu kok Al-Buruj, ketemu Al-Buruj lagi, ketemu lagi Al-Buruj lagi. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya hukuman Allah itu benar-benar keras, benar-benar sakit, benar-benar kuat. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum hambanya, itu hukumannya sangat keras. Sebagaimana kita sering mendengar yang disampaikan para khotib di hari Jumat, ada satu ayat, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka sungguh-sungguh aku akan menambah nikmatku kepadamu. Wa la in kafartum, tapi jika kamu kufur, inna adzabi lasyadid. Sungguh siksaku sangat keras. Jadi siksa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat keras. Maka disinilah pentingnya bagi kita ketika belajar akidah, belajar agama ini, selain membahas bab tentang Allah Maha Pengampun, Allah Maha Lembut, Allah Maha segalanya, maka kita juga perlu membaca ayat-ayat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Perkasa, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu siksaannya sangat keras, sehingga kita menjadi ada rasa khauf, ada rasa takut, karena Allah Subhanahu wa ta'ala siksaannya sangat keras. Jangan sampai kemudian akidah kita seperti orang-orang Murji'ah yang lebih dominan harapan, sehingga tidak ada rasa takut ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita perlu pula meyakini sebagaimana di dalam ayat ini, inna batsya rabbika lasyadid, bahwasanya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat keras, bahkan dilipat gandakan. Sakit yang ada di akhirat kelak itu berlipat ganda, bahkan apinya, panasnya lebih panas daripada api dunia. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa hambanya, mau tidak mau hambanya tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagaimana di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa kelak ketika orang-orang disiksa itu fi amatim mumaddadah, misalnya diikat di tiang-tiang yang panjang. Kemudian di sana juga disebutkan oleh Allah muqsadah, tertutup
rapat, diikat, tertutup rapat, dibakar, tidak bisa lari. Sehingga ayat-ayat semacam ini perlu kita baca, perlu kita renungkan, perlu kita pahami agar menumbuhkan rasa khauf, rasa khosyah, rasa takut di dalam diri kita. Karena orang alim yang sesungguhnya itu adalah yang alimnya, yang ilmunya itu membuatnya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang alim sesungguhnya itu orang yang ilmunya menjadikan dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar tahu tapi tidak membuat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Allah lah yang memulai. Ai huwa jalla wa ala. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang sebagai al-khaliq al-qadir, sebagai pencipta yang maha kuasa. Alladzi yabda'ul khalqa, yang memulai penciptaan dari tidak ada, minal adam, dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Jadi ketika Allah menciptakan, maka menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan di sini disebut huwa yubdi'u. Allah lah yang memulai penciptaan. Yang sebelumnya kita tidak ada, lalu kita menjadi ada. Kemudian summa yu'iduhum ahya ba'dal maut. Kemudian Allah pula yang mengembalikan kepadanya, yang kemudian hidup lagi sesudah mati. Yang tadinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam ruh, kemudian kita dilahirkan ke dunia, kemudian kita mati, kemudian kita dibangkitkan, yakni sudah di alam yang berbeda, di alam kubur, kemudian dibangkitkan yang kedua di hari kiamat kelak. Maka itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini al-khaliq al-qadir, Allah zat yang maha menciptakan, zat yang maha kuasa. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka sesuatu itu akan terjadi, termasuk penciptaan kita sebagai manusia. Itu atas iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya akan kembali mempertanggungjawabkan amal yang kita lakukan. Kita semua, bahkan para nabi-nabi pun juga mereka mempertanggungjawabkan amal mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah. Semua mempertanggungjawabkan, manusia dan jin mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal ghafurul wadud. Allah di sini Al-Ghafur, Maha Pengampun. Tadi sudah dibicarakan Allah sangat keras siksaannya. Lalu di sini disebutkan Allah Maha Pengampun. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyiksa hambanya, siksaannya sangat keras. Tetapi bukan tidak ada harapan, yakni ada harapan. Allah itu Maha Pengampun. Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang beramal soleh. Apa yang diampuni? Dosa kecilnya. Karena dosa kecil itu bisa diampuni ketika kita beramal soleh. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa besarnya. Kapan? Ketika kita mau bertobat kepada Allah. Karena dosa-dosa besar tidak dapat diampuni kecuali kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau nanti diampuni yang terakhir setelah disiksa di dalam api neraka jika dirinya tidak menyekutukan Allah. Karena sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni. Maka orang yang menyekutukan Allah, dia belum sempat bertaubat sampai meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni. Wa huwal ghafur, maknanya
juga adalah sebagai as-satirul lidzunub, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menutupi dosa hamba orang yang beriman. Maka dosa orang-orang yang beriman itu ketika beristighfar kepada Allah, maka di situ terdapat 3 hal. Yang pertama adalah pengakuan kalau dirinya berdosa. Jadi ketika kita istighfar, itu artinya kita mengakui, kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita telah berbuat salah. Dan penting kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengakui kesalahan kita, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang dicontohkan oleh para nabi-nabi yang lain, itu mengajarkan kepada kita pentingnya kita untuk merendah di hadapan Allah. Bahkan Nabi Adam alaihissalam juga mengajarkan kepada kita merendah di hadapan Allah. Ketika memohon ampun kepada Allah, itu ada pengakuan. Rabbana dzalamna anfusana, mengakui, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Wa illam takfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Demikian pula doa-doa yang lain, doa yang populer dari Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu adalah pengakuan. Maka dalam istighfar itu sesungguhnya terdapat pengakuan bahwa dirinya berdosa. Kemudian yang kedua, di dalam istighfar itu terdapat permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar aib kita ditutup, ditutup. Maka hendaknya kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita, baik di dunia ini maupun kelak di akhirat, agar aib kita tidak ditampakkan di hadapan seluruh makhluk. Kemudian yang ketiga, ketika kita istighfar, maka itu artinya kita mohon ampun agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun sebagai Al-Ghafur, bahwasanya nanti innallaha yakhlu bi abdihil mu'minin, Allah Subhanahu wa taala itu berkholwat kepada hambanya yang beriman yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya itu berkholwat pada hari kiamat. Kemudian hamba-hamba itu mengakui bidunubihi, mengakui dosa-dosanya, sampai kemudian hatta yuqirra biha wa ya'tarif. Jadi mengakui segala dosanya sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan mengakuinya. Fayaqulullah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad satartuha alaika fit dunya, aku sudah menutup aibmu di dunia. Jadi Allah berfirman dalam hadis qudsi kelak pada hari kiamat, qad satartuha alaika fid dunya, sungguh aku telah menutup aibmu di dunia, wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku mengampuninya untukmu hari ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang mau mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna wa huwal ghafur, Allah zat yang Maha Pengampun, itu artinya juga zat yang ampunannya itu adalah penutupan dosa dan pemaafan atas dosa tersebut. Jadi ampunan bukan hanya penutupan dosa saja, tetapi juga penutupannya dan tidak ada azab atas pelakunya. Karena ada bentuk ampunan yang dia diampuni setelah disiksa. Siapakah yang diampuni setelah disiksa? Mereka yang meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat dan tidak melakukan kesyirikan. Maka setelah disiksa, maka dia diampuni. Karena ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak bertobat, maka orang tersebut itu akan diberikan hukuman terlebih dahulu, sebagaimana di dalam hadis disebutkan, ketika orang tersebut tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala,
dosanya meskipun membubung tinggi, maka dosa tersebut akan diampuni selagi orang tersebut tidak melakukan kesyirikan tahta masyiatillah, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga disinilah salah satu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita. Allah tidak menampakkan dosa-dosa kita. Apa yang terjadi jika dosa-dosa kita tampak? Alhamdulillah, dosa kita tidak tampak. Kalau Allah tampakkan dosa-dosa kita, niscaya kita semua adalah orang-orang yang berlumuran dengan dosa. Maka ini satu rahmat Allah. Allah tidak tampakkan dosa kita, Allah tidak buka aib kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ghafurul wadud. Setelah al-ghafur, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, maka di sini al-wadud, yakni maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mencintai. Allah Subhanahu wa taala mencintai para walinya, para penolongnya. Siapakah wali Allah? Wali Allah adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah. Itulah ciri wali Allah, yakni orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini disebut al-wadud, cinta. Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Maka yang disebut dengan cinta ini ada cinta yang sifatnya umum. Yang sifatnya umum. Cinta dari Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengasih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya al-wadud adalah cinta yang murni. Karena Allah Ta'ala memiliki cinta yang murni. Dialah Allah Subhanahu wa taala tercinta, dan Allah lah zat yang Maha mencintai. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala disebut al-wadud, itu artinya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya. Sebagaimana disebutkan dengan sifat-sifat yang umum. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, di antara yang dicintai adalah Allah Subhanahu wa taala yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang baik. Maka siapa saja yang baik itu Allah cintai. Allah Subhanahu wa taala mencintai yuhibbut tawwabin, mencintai orang-orang yang bertaubat. Maka kalau orang itu bertobat, orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Dan ada banyak ayat-ayat lain yang disebutkan bahwasanya Allah mencintai, yang cintanya itu untuk orang banyak. Bahkan di dalam ayat yang lain juga disebutkan Allah itu yuhibbu, mencintai orang-orang yang yuqatiluna, orang-orang yang berperang dalam keadaan berbaris, sebagaimana yang disebutkan di surat As-Saff, bahwasanya seperti bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Maka siapa saja yang mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang menjalankan sunnahnya, mereka juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menjalankan sunnahnya, mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu mencintai Allah, maka ikuti aku, ittiba kepada Rasulullah. Maka itu sebab mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosanya.
Tetapi cinta Allah ini selain yang bersifat umum, tadi disebutkan Allah mencintai orang-orang yang baik, Allah mencintai orang-orang yang bertobat, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, umum. Ada pula cinta yang disebutkan khusus. Seperti dalam hadis Nabi yang disebutkan suatu hari dalam satu peperangan, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la u'tiyana ar-rayah ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Sungguh akan aku berikan panji Islam kepada seorang laki-laki yang ia mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Allah dan Rasulnya mencintai dia. Jadi di sini ada yang disebut khusus Allah dan Rasulnya mencintai dia. Tidak disebut mencintai orang-orang yang baik, mencintai orang-orang yang bertobat. Itu tadi yang awal, cinta yang sifatnya umum. Tapi ada cinta yang sifatnya khusus, seperti di dalam hadis ini. Maka fabatan nas, maka orang-orang menginap pada saat itu di waktu malam dalam keadaan mereka berharap, kulluhum yarju ayuk toha. Mereka semua berharap bahwasanya panji Islam diberikan kepadanya. Ketika pagi tiba, maka terjawab sudah, siapakah laki-laki yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu? Aina Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali bin Abi Thalib? Berarti siapa yang dicintai oleh Allah di sini? Ali bin Abi Thalib. Allah dan Rasulnya mencintainya. Maka ternyata para sahabat mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu sedang sakit kedua matanya. Fada'a bihi. Maka kemudian sahabat Ali pun dipanggil. Maka kemudian fabasaqa fi aini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi mata yang sakit tersebut. Mata siapa? Sahabat Ali. Fabaraka ka'allam yakun bihi waja. Maka kemudian sembuhlah sakit itu seolah-olah tidak sakit sebelumnya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi itu punya mukjizat. Di antara mukjizatnya adalah meludahi mata yang sakit, maka mata itu akan sembuh. Ini khususiah bagi Nabi. Kalau ada orang sakit mata, jangan diludahi matanya. Ya, barmangan sambel, malah kepedesan. Tapi ini adalah bagian dari mukjizat Nabi, dan banyak mukjizat Nabi yang lain. Pada saat perang Ahzab atau perang pasukan gabungan atau perang Khandaq, perang Parit, pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya ada makanan yang sifatnya terbatas. Tapi kemudian Rasul justru mengundang orang-orang semua untuk makan. Dan ternyata makanan tersebut masih cukup. Ini adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari jari jemari beliau mengeluarkan air yang digunakan oleh orang-orang untuk berwudu. Padahal kita tahu di zaman itu belum ada keran air pam seperti sekarang. Sudah ada pam belum di sana? Belum kan? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu adalah mukjizat. Sebagaimana di sini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi mata sahabat Ali, ini adalah mukjizat. Sembuh seketika. Kalau ada mata orang sakit lalu kita ludahi, kira-kira sembuh atau malah perih? Ya, baik. Maka kemudian panji Islam pun diberikan kepadanya. Dan pesannya apa? Ungfut ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Rasul berpesan untuk berjalan pelan. Jadi ternyata Nabi itu menganjurkan kepada para sahabat di dalam berperang untuk menghemat energi, jalannya pelan. Jalannya pelan, tidak lari-lari, tidak teriak-teriak. Ya. Dan ini berbeda dengan prinsip tentara modern dalam latihan. Tentara modern dalam latihan itu pelan apa cepat? Cepat. Bersuara keras apa lirih? Bersuara keras. Rasul dulu memerintahkan kepada sahabat Ali untuk berjalan pelan, hemat energi. Karena perang zaman dulu itu betul-betul butuh tenaga yang ekstra, karena langsung ketemu
Kalau perang sekarang kan yang berbicara adalah ya tinggal tekan pelatuk, sehingga meskipun energinya sudah habis, kalau masih bisa nekan pelatuk ya masih mampu. Atau bahkan yang perang udara atau rudal atau roket itu sudah ada yang saat ini sudah berbasis komputer, sehingga cukup di dalam ruangan tinggal dinunul-nul, sehingga meskipun teriak-teriak dalam posisi megap-megap pun bisa. Kalau zaman dulu tiba di tempat musuh, ketemu musuh megap-megap, gimana kira-kira? Ya, kehabisan energi. Maka Nabi berpesan untuk berjalan pelan. Baik, itu juga termasuk strategi perang di zaman itu. Baik. Dan kalau zaman ini biasanya yang teriak-teriak itu juga kalau latihan. Kalau perang beneran kan tidak teriak-teriak. Ada yang angkatan di sini? Ada. Mungkin bisa diikut dijelaskan. Dan itu memang menyemangati ketika dalam posisi situasi latihan. Jadi tambah semangat, jadi tambah ghirohnya itu tumbuh. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini disebutkan bahwasanya wa wal ghafurul wadud. Allah itu Maha Pengampun dan Al-Wadud Maha Pengasih mencintai hambanya. Di antaranya yang dicintai secara khusus tadi seperti sahabat Ali. Dalam hadis yang lain juga ada orang yang pada saat itu ketika sholat, jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim seseorang dalam satu kegiatan, maka pada saat itu orang ini di dalam sholat selalu mengakhiri dengan bacaan surat Al-Ikhlas. Setiap sholat tidak ketinggalan surat Al-Ikhlas. Begitu sholat tidak ketinggalan surat Al-Ikhlas. Sehingga para sahabat yang lain itu mengutarakan mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah. Kok sahabat ini setiap kali sholat selalu menyertakan surat Al-Ikhlas? Maka apa kata Nabi? Nabi mengatakan, saluh, tanyakan kepadanya. Li ayyi syai'in kana yasna'u dzalika, untuk apa dia berbuat seperti itu. Fasa'aluhu, maka orang-orang pun bertanya. Faqal, lalu kemudian dia menjawab, innaha sifatullah wa ana uhibbu, sesungguhnya itu adalah sifat Allah dan aku suka untuk membacanya. Maka Nabi SAW bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbu, kabarkan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Jadi kabarkan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Jadi intinya di sini ada hamba-hamba yang secara khusus itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi sahabat Ali, kemudian contoh yang lain adalah orang yang tadi membaca surat Al-Ikhlas dan lain-lain. Dan kemudian Allah berfirman, Dzul Arsyil Majid. Allah Subhanahu wa taala pemilik arsy. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki arsy. Sahibul Arsyil Azim. Maka Allah Subhanahu wa taala punya arsy yang agung. Dan arsy ini kita mengetahui di dalam Al-Qur'an banyak disebutkan tentang arsy. Di antaranya yang masyhur adalah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa pada arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai arsy, bukan berarti Allah butuh arsy, butuh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai para malaikat, memiliki para malaikat, bukan berarti Allah butuh para malaikatnya. Tetapi Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa mencegahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki arsy dan tidak ada yang bisa mencegahnya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Sehingga kita tidak perlu kemudian mempersoalkan kenapa Allah Subhanahu wa taala punya arsy. Tidak boleh kita membuat tafsiran liar. Kalau Allah Subhanahu wa taala punya arsy, berarti Allah butuh arsy. Maka itu tafsiran yang tidak benar.
Allah Subhanahu wa taala punya arsy bukan berarti Allah butuh arsy. Sebagaimana ketika Allah punya malaikat bukan berarti Allah butuh para malaikat. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin bukan berarti Allah membutuhkan manusia dan jin. Tetapi Allah itu fa'alun lima yurid. Sebagaimana di dalam ayat berikutnya bahwasanya Allah itu fa'alun lima yurid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha berkehendak atas apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan arsy ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang paling besar serta yang paling luas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sangat masyhur tentang arsy Allah, bahwasanya ketika seluruh alam raya ini disatukan dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala, maka alam semesta raya ini hanya seperti cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Sementara kursi Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan arsy-Nya, maka kursi itu hanya seperti cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Menunjukkan besarnya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama dengan arsy. Sebagaimana kita mengetahui dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya arsy itu sangat besar, dan itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui perbandingan tersebut. Sebagaimana ketika kita mengetahui sesuatu dibandingkan dengan yang lain, maka nampak kecil lah. Maka menunjukkan bahwasanya dunia ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika dunia alam semesta raya ini kecil, maka apalagi kita sangat kecil. Bahkan bumi kita ini jika dibandingkan dengan matahari hanya seperti satu titik, seperti piring yang di situ ada kelereng. Jadi sangat kecil. Sementara kita ada di kelereng itu, ya, sehingga sangat kecil. Kita ada di bumi ini. Bumi ini ada banyak benua. Di benua itu ada Indonesia. Di Indonesia ini ada Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu ada Jogja. Di Jogja itu ada Bantul, bukan Bantul ya, Bantul. Di Bantul itu ada ya Bambang Lipuro. Di Bambang Lipuro ada Sidomulyo. Di Sidomulyo ada Pelepengan. Di Pelepengan ada gedung dakwah. Di gedung dakwah ada ya, pengajian. Baik, di tempat kita ini artinya kita sangat kecil. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dzul Arsyil Majid. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki arsy, dan arsy itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala Majid. Majid itu mulia. Maka para ulama ketika menjelaskan arsy, Majid itu bisa dibaca Majidu, bisa dibaca Majidi. Maka dengan bacaan yang pertama bisa dibaca Majidi, yang kedua bisa dibaca Majidu. Itu keduanya punya makna yang berbeda. Maknanya antara lain, yang pertama adalah sifat bagi arsy, yang kedua adalah sifat bagi Allah. Artinya apa? Bahwasanya memang yang mulia yang pertama adalah sifat bagi Allah itu sendiri. Yang kedua yang mulia adalah arsy-Nya itu. Sehingga itu bisa dibaca Dzul Arsyil Majid. Majidnya bisa dibaca Majidu, bisa dibaca Majidi. Bapak dan saudara, sebagaimana kata Majid itu juga kadang kita baca di dalam salat, Innaka Hamidum Majid, yang artinya di situ adalah mulia. Baik, di sini dijelaskan Dzul Arsyil Majid, Allah yang memiliki arsy yang mulia. Dan di sini Allah yang memiliki arsy lagi maha mulia. Karena di sini dibaca Al-Majidu.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia. Tentang arsy itu ada banyak ayat yang menjelaskannya. Kita tidak perlu mentakwilkannya, tidak perlu kemudian meniadakannya, tidak perlu mengubah maknanya, tidak perlu pula menolaknya. Cukup kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dzul arsy, memiliki arsy. Tidak perlu pula kita tanyakan bentuknya seperti apa. Tidak perlu kita bayangkan modelnya bagaimana. Tapi cukup bagi kita mengimani bahwasanya Allah itu punya arsy. Tidak pula kita tanyakan bagaimana. Tidak perlu pula kita visualisasikan. Karena sebagian orang kemudian memberikan visualisasi. Cukup bagi kita imani, kita terima atas apa yang dikabarkan oleh Al-Qur'an terkait dengan perkara yang gaib. Yang ini hanya bisa diketahui dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu menjangkau arsy tersebut. Demikian pula ketika disebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwasanya Ar-Rahman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy beristiwa, maka saat itu hendaknya kita imani. Tidak perlu ditolak, tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditiadakan, tidak perlu ditanyakan bagaimana, tidak perlu pula diserupakan dengan makhluk. Cukup diimani, kita terima. Karena kita tidak tahu, ilmu kita terbatas. Sementara wahyu sudah menyampaikan, maka apa yang disampaikan oleh wahyu kita tunduk, kita imani, kita percaya. Tidak perlu bagi kita untuk membantah dengan logika akal kita. Karena yang berbicara adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'alul lima yurid. Ayat sesudahnya menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat fa'alul lima yurid. Yaf'alu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya. Tidak ada yang bisa mencegah sedikit pun dari kehendak Allah. Sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi, tidak ada seorang pun yang mampu mencegah kehendaknya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka hadisul junud?" Bukankah sudah datang kepadamu cerita tentang al-junud? Al-junud di sini jamak jadi jundun, artinya tentara. Apakah sudah datang kepada kalian para tentara? Ada pula yang menerjemahkan para penentang. Karena memang yang dimaksud di sini adalah ditafsirkan Fir'auna wa Samud. Sebagaimana kita ketahui, Fir'aun dan Samud itu menentang nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Allah berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apakah sudah datang kepadamu cerita tentang para penentang? Ini sebagai pelipur lara bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa nabi-nabi terdahulu itu ditentang pula oleh umatnya. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat itu di tengah kaum Quraisy itu juga ditentang. Bagaimana umat-umat terdahulu memerangi rasulnya, memerangi nabinya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut Fir'auna. Di antara kaum penentang tersebut adalah Fir'aun. Yang kita sudah mengetahui bahwa Fir'aun ini sudah sangat masyhur tentang kedzalimannya. Sampai di puncak kedzalimannya dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi dia sampai mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Padahal Fir'aun Tuhan apa manusia? Manusia. Tapi dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Sudah gelap mata karena menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai perintahkan kepada teknokratnya untuk membuat bangunan yang tinggi. Dan dia menyampaikan untuk melihat kalau Allah ada di sana. Tapi kemudian dia melihatnya
dan tidak menyaksikan apapun, lalu dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Dia hanya menilai sebatas apa yang dia lihat, padahal kita mengetahui yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah gaib, dan itu hendaknya kita imani. Tetapi saat itu Fir'aun itu hanya berbuat sombong karena penglihatannya yang terbatas. Dan kita mengetahui bagaimana kisah Fir'aun saat itu yang kemudian berakhir ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia sebagai seorang raja yang zalim, yang kuat, tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dia bukanlah apa-apa dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapakah yang dimaksud Fir'aun di sini? Para ulama itu berbeda pendapat tentang mengenai Fir'aun di sini. Ada yang menyebut bahwasanya Fir'aun ini adalah raja Mesir. Apakah dia nama orang yang dinamai dengan nama Fir'aun atau ciri setiap raja Mesir yang kafir? Nah, di antara para ulama ada yang mengatakan sesungguhnya ia adalah nama orang yang saat itu Nabi Musa diutus kepadanya, dan namanya adalah Fir'aun. Dan ada pula di antara mereka yang mengatakan sesungguhnya ia adalah nama orang dan ciri setiap raja Mesir yang kafir itu adalah Fir'aun. Sebagaimana dikatakan Kisra adalah nama setiap raja Persia, sebagaimana disebut Heraklius adalah nama setiap raja Romawi, disebut sebagai Najasyi adalah nama setiap raja Habasyah. Kalau tempat lain barangkali juga punya ciri nama tersebut. Kalau Jogja, ya, Sri Sultan Hamengkubuwono. Ya. Meskipun sudah berganti-ganti, tapi panggilannya tetap sama. Tempat lain juga barangkali sama. Solo apa? Ya. Jadi para ulama berbeda pendapat kalau terkait dengan Fir'aun di sini. Apakah itu nama dari raja itu atau setiap raja Mesir itu disebut Fir'aun di masa itu? Baik. Dan memang Fir'aun itu tokoh yang sangat otoriter, keras, sombong, yang melampaui batas. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihis salam. Tetapi justru saat itu ia mengerahkan tukang sihirnya. Sehingga dia mengerahkan tukang sihirnya karena Fir'aun itu dikelilingi oleh para tukang sihir. Tetapi dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan. Dengan tongkatnya tersebut bisa menjelma menjadi ular yang besar. Kemudian tukang-tukang sihir itu pun tunduk. Tukang-tukang sihir itu pun kemudian tidak berkutik di hadapan Nabi Musa alaihis salam. Bahkan Laut Merah pun pada saat itu dipukulnya menjadi jalan yang lebar. Baik, kita lanjutkan. Di samping Fir'aun di situ juga ada Samud, yakni ada kaum Samud, kaum penentang. Baik Fir'aun maupun Samud adalah kaum penentang yang sama-sama dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Jadi baik Fir'aun atau Samud itu sama-sama dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bahkan orang-orang kafir itu tetap mendustakan, tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran. Jadi orang-orang Quraisy pun bahkan tidak mengambil pelajaran atas mereka, dan mereka tetap terus-menerus mendustakan. Bahkan ini fit takdzib, maka mereka itu asyaddu minhum kufran, sangat-sangat kufur, wa tughyanan, dan sangat-sangat melampaui batas. Maka di sini disebut
balilladzina kafaru fi takdzib. Bahkan orang-orang kafir itu tetap di dalam hal ini, senantiasa orang-orang kafir mendustakan. Wallahu min waraihim muhit, dan Allah Subhanahu wa taala itu qadirun alaihim, kuasa atas mereka. Tidak ada sesuatu pun yang tertinggal atas mereka. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka semua, tidak ada yang tertinggal. Allah Subhanahu wa taala itu tidak lalai dari mereka. Mereka semua berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebut wallahu min waraihim muhit, bahwa tidak ada yang bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mendustakan itu, mendustakan Al-Qur'an, orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, itu tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh bagi kita untuk kufur kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang kafir pada saat itu justru semakin bertambah kufur. Dan Nabi sendiri sudah menjelaskan, walladzi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi min hadhil ummah. Nabi bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada orang yang mendengar namaku dari umat ini, yakni umat yang perlu didakwai, dari kalangan Yahudiyun wala Nasraniyun, Yahudi maupun Nasrani, thumma lam yu'minu bi thumma la yu'minu bima ji'tu, lalu tidak beriman dengan apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Jadi artinya kalau kufur mendustakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka tempatnya naudzubillah di neraka. Dan padahal Allah Subhanahu wa taala mengepung mereka dari belakang mereka. Dengan kata lain, Allah taala meliputi mereka dari segala penjuru. Mereka tidak akan lepas dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan lepas dari pengetahuannya, tidak akan lepas dari kekuasaan Allah, dan tidak akan lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang Allah Subhanahu wa taala menunda atas siksaannya kepada mereka. Jadi meskipun kadang Allah Subhanahu wa taala menunda siksaannya. Kapan? Nanti kalau sudah mereka di akhirat. Jadi siksaannya tidak mesti diberikan ketika di dunia. Wallahu min waraihim muhit. Kemudian di sini disebutkan bal huwa Qur'anum Majid. Jadi di sini disebut bal huwa Qur'anum Majid. Bahkan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Quran, Al-Quran yang mulia. Jadi bahkan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran yang mulia, yang tidak pantas untuk didustakan. Penetapan sifat bahwa Al-Quran itu mulia bukan berarti bahwa kemuliaan adalah sifat wujud Al-Quran. Itu mulia bukan berarti bahwa kemuliaan adalah sifat wujud Al-Quran itu saja, akan tetapi juga sifat orang yang menghafal sehingga hafal Al-Quran dan menjalankan kewajiban-kewajibannya. Maka di antara yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana kita bisa membacanya, menghafalnya. Dan bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Di antara Quran tersebut itu ada yang tersimpan di Lauhul Mahfud. Maksud nama ini adalah lauh yang terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan ummul kitab sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang lain. Maka catatan dari Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam. Yang pertama adalah tercatat di Lauhul Mahfud. Catatan ini tidak pernah diganti dan tidak pernah diubah. Jadi catatan di Lauhul Mahfud itu tidak pernah diganti dan tidak pernah diubah. Oleh sebab itu Allah taala menyebutnya Lauhul Mahfud. Tidak mungkin diganti dan tidak mungkin diubah apa-apa yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah yang tercatat pada Bani Adam saat masih berada di dalam kandungan ibu. Itu juga ada catatannya. Kemudian yang ketiga adalah catatan tahunan. Ada catatan tahunan setiap malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat adalah catatan harian. Itu semua adalah catatan-catatan yang tertulis. Jadi catatan kita ada yang di Lauhul Mahfud, ada yang
catatan tersebut pada Bani Adam saat masih berada di dalam kandungan ibunya sudah dicatat lagi, kemudian saat tahunan dicatat lagi, saat harian pun dicatat lagi. Dan di sini yang disebut sebagai bal huwa Qur'anum Majid, di sini maknanya adalah Al-Qur'an itu sendiri. Adapun yang tercatat tadi itu adalah takdir-takdir kita. Itu catatannya tidak hanya yang ada di Lauhul Mahfuz, tapi juga ada catatan-catatan yang lainnya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang ada di dalam kitab tafsir ini, bahwasanya kita semua tidak boleh mendustakan Al-Qur'anul Karim, kitab yang agung, kitab yang mulia, kitab yang dianjurkan bagi kita untuk membacanya, untuk menelaahnya, untuk mengamalkannya, kitab yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dipalsukan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan di dalam Al-Qur'an itu sendiri itu Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada umat manusia. Hendaknya kita mengambil ibrah. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.